Dia bilang gini, sejak kapan Allah ciptakan manusia untuk cari solusi? Sejak kapan manusia diciptakan Allah untuk cari jalan keluar? Allah ciptakan manusia hanya untuk ibadah. Jadi kalau kau punya kesulitan, kalau antum punya masalah, ibadah, minta sama Allah. Dan itu yang saya kerjakan, dan itu tamparan buat saya. Nikah tahun berapa? 2015. 2015 ya. Istri satu? Istri, ya, alhamdulillah satu. Masih ya? Iya, masih. Pertanyaan abang enggak enak nih. Banyak bang yang nanya bang, apa Ustadz kenapa nggak nikah lagi, kan boleh poligami gitu. Saya bilang bukan saya nggak mau punya banyak istri, saya nggak mau punya banyak mertua. Satu Good, aja. Answer ya, bukan nggak mau banyak istri, tapi nggak mau banyak mertua, karena mertua sering merepotkan. Daripada istri. Masya Allah. Putra putri? Tiga putra. Yang besar satu laki-laki, yang besar, yang paling besar itu umur 5 tahun. Yang 5 tahun? Ya, kedua itu umur 3 tahun. Yang pertama, yang terakhir, yang ketiga mau 2 tahun. Oke. Cewek. Jadi 5-3-2. Iya, laki-laki, perempuan. Kayak anu ya. Formasi sepak bola. Oh iya. 5-3-2 itu tapi formasi bertahan banget. Bertahan itu. Parkir bis itu. Iya, parkir bis. Jadi alhamdulillah banyak yang bilang juga, wah kamu nikah, apa kamu Islam gara-gara nikah? Salah. Justru yang bawa istri saya ke Islam juga ya saya. Oh, jadi istri agama lain juga? Enggak, keluarganya Muslim, tapi tidak menjalankan ibadah Muslim. I see. Jadi kalau sekarang bahasa kerennya tuh agnostik. Agnostik. Iya, percaya Tuhan tapi nggak ngejalanin agama apapun. Gitu. Beda dengan ateis. Kalau ateis kan tidak percaya. Iya, kalau agnostik itu bisa ikut lebaran semuanya. Iya, lebaran, jadi Natal, lebaran, semua ikut. Semua agama agnostik gitu. Jadi hati-hati teman-teman yang di rumah kalau misalnya Anda Muslim tapi masih ikut perayaan-perayaan yang lain. Agnostik ya, gitu mungkin ya. Anda agnostik. Jadi ya alhamdulillah keluarga jalan semua. Dan Allah itu tidak berhenti di situ memberi ujian. Jadi Allah pun berpesan dalam Al-Quran, mereka semua yang mengaku beriman, apakah mereka tidak aku uji? Jadi ujian itu terus berdatangan. Salah satu yang terberat apa misalnya? Kelahiran anak saya kali ya. Kelahiran anak yang kedua. Kenapa? Jadi waktu itu istri saya hamil anak yang kedua, dan tengah malam ya kalau nggak salah, tengah malam. Jadi saya lagi belajar kitab gitu ya, lagi belajar sambil nunggu sholat subuh. Karena kan saya sulit tidur, biasa begadang di studio gitu, jadi sulit tidur cepat. Ya, istri saya tuh bilang sama saya perutnya sakit. Udah 9 bulan itu? Sudah, tapi dokter bilang masih 2 minggu lagi lah kurang lebih. Oke. Saya bilang, loh kan dokter bilang masih sekitar 2 mingguan. Iya. Mungkin sakit biasa kali atau ya masuk angin atau apa. Iya. Ya udah dia balik lagi. Sampai akhirnya sholat subuh. Selesai sholat subuh, pulang dari masjid, istri saya udah nangis-nangis. Nangis-nangis karena sakit sekali perutnya dan udah mulai keluar kayak cairan gitu. Air ketuban. Ya, mungkin ketuban atau apa. Tapi ada bercak darah. Ya udah saya bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, sampai di UGD, saya tinggal. Kenapa saya tinggal? Saya harus cari uang. Karena hari itu uang yang saya pegang cuma 26.000 aja. Allahu Akbar. Padahal dulu yang namanya duit 26.000 ya, sesuai dengan tanggal lahir kita 26 ya. Bener-bener itu 26.000. Demi Allah saya masih ingat sekali 26.000 itu. Di dompet? Di dompet. Rekening nggak ada. Rekening ada, isinya nggak ada? Nggak ada. Rekening ada, istrinya nggak ada. Kalau dulu saya beli apapun, beli motor Harley, jajan gitar saya tuh seharga mobil semua kayaknya tuh nggak habis-habis duit. So easy, mudah sekali ya. Iya. Jalan-jalan ke luar negeri, ke Bali, apalah segala macam tempat-tempat mewah. Tapi begitu Islam, Allah ambil semua nih.
Kalau kata guru saya Ustaz Tadi Hidayat, jadi kayak nguras bak air mandi. Jadi benar-benar sampai hilang, airnya habis, kemudian sakit, harus disikat, kerak-keraknya segala macam. Jadi itu yang saya rasain, benar-benar habis, kosong, sakit. Sakit badan, sakit hati, sakit pikiran semuanya. Dan waktu itu sempat tergoda untuk balik kepada dunia yang glamor. Itu sih masih saya jalani, masih bermusik di kafe-kafe, masih jadi musisi bayaran. Tapi justru tergodanya pihak lain yang menawarkan untuk masuk ke agamanya. Beda lagi ya? Beda lagi. Dari agama asal ya? Iya, nanti dapat duit tuh. Oh, banyak ada yang nawarin 500 miliar ada. Ini lebih canggih lagi ya? Lebih canggih lagi. Tapi alhamdulillah, saya bilang saya sudah Islam. Bahkan saya balik dakwahin dia aja. Nggak tahu diterima atau enggak, yang penting kan tujuan kita kan, tugas kita kan dakwah menyampaikan. Bukan memaksa. Jadi kalau dalam Islam ya kita sampaikan aja, ayo bang sholat, ayo bu sholat, ayo bu ini Islam begini, hanya menyampaikan. Terserah dia mau ambil syahadat kah. Ya, yang penting sudah menyampaikan. Lalu gimana cerita yang tadi? Ya, pada saat itu saya tinggal istri saya di UGD waktu itu. UGD di Bekasi? Di Bekasi. Dan saya harus cari uang waktu itu. Saya datangin semua teman-teman artis, teman-teman yang saya kenal, ya bangsa 10-15 juta mungkin nggak perlu ke rumah, nggak perlu ke ATM kayaknya. Saya tahu tuh teman-teman saya tahu duit mereka gitu. Jadi jadi mereka cash-cashnya gitu. Ya cash segitu mah ada. Itu yang saya datangi. Saya datangi satu persatu. Ada nggak yang mau disebutkan namanya salah satunya yang dikenal? Nggak usah. Jadi nggak enak karena nggak ada yang ngasih. Nggak ada yang ngasih. Nggak ada. Satu pun? Nggak ada. Allahu Akbar. Bahkan Lamborghini, Rolls Royce, Ferrari ada di garasinya pun nggak ngasih. Bilang lagi sulit, lagi gini. Iya, nggak ngasih. Allah. Ya nggak apa-apa. Jadi satu pun nggak ada. Ya nggak sih? Nggak ada. Itu pun sampai sekitar jam 1:30 siang. Sampai akhirnya itu pihak rumah sakit telepon saya, Pak Dewa, mohon kembali ke rumah sakit gitu. Walaupun saya belum dapat uangnya, belum dapat pinjaman gitu ya, saya balik ke rumah sakit. Terus saya dikasih surat gitu, harus saya tanda tangani. Intinya sih isi suratnya, kalau terjadi sesuatu sama istri atau anak yang di dalam kandungan, saya nggak boleh nuntut rumah sakit. Karena saya tidak bayar down payment untuk mengambil tindakan medis. Mereka mereka tindakan medisnya mereka ambil karena hanya diinfus ya kalau nggak salah. Hanya infus saja. Tidak ada tindakan lain-lain, soalnya istri saya kesakitan pun, di kasurnya darah pun ya suster ya hanya lewat-lewat aja. Nggak ada penanganan sama sekali. Akhirnya ya udah saya tanda tangani terpaksa tuh istri saya masih ingat sekali wajah sakitnya istri saya tuh nahan sakit, masih ingat sekali. Sampai jadi berapa rekan yang dihubungin tadi? Banyak. Saya bukan cuma hubungi, datang ke rumah. Yang didatang itu berapa orang? 11 kurang 11 orang. Tak ada satupun yang kasih uang. Dengan alasan yang sama. Bahkan ada yang nggak nemuin. Padahal saya tahu dia di dalam karena mondar-mandir. Yang keluar malah asistennya. Ketemu besok aja katanya. Iya. Padahal saya kenal betul, bukan kenal cuma sekedar kenal ya. Kenal baik. Kenal baik dan kenal betul sekali sama mereka. Ya udah akhirnya itu jam 1:30. Terus kan saya suka mengajar ke teman-teman mualaf. Mualaf ini kan persepsinya ngemis bang. Ngemis, suka minta-minta gitu. Menjual kemualafannya untuk dikasihani gitu. Saya ajari teman-teman mualaf jangan. Kalau ada apa-apa bilang sama kita aja gitu. Jangan sampai mencoreng image mualaf. Dulu saya suka, maksudnya minta bantuan sama teman, tapi ya teman-teman yang berkecimpung di mualaf, saya agar image mualaf ini tidak rusak di luar. Orang kan tahu di luar kan ngemis, minta ini, minta itu, minta bantuan segala macam. Nah karena hal seperti itu, jadi saya nggak ada yang tahu itu istri saya sedang
mau lahiran dan saya sedang kesulitan, nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya saya WhatsApp salah satu guru saya, yaitu Ustadz Halid Basalamah. Oh, yang sekarang ini, yang kemarin heboh itu? Iya, memang heboh terus beliau. Iya, heboh terus. Sampai dibilang Wahabi segala macam. Iya, oke. Allahu alam. Biar Baru Allah yang podcast Deddy Corbuzier juga ya? Iya. Halid Basalamah, oke. Dan saya WhatsApp beliau, saya hanya bilang, Ustadz, saya sedang ada kesulitan, saya sedang ada masalah. Apa ya doanya? Apa amalannya gitu supaya saya bisa keluar dari kesulitan saya? Jawaban beliau singkat, padat, jelas sekali. Dia bilang gini, sejak kapan Allah ciptakan manusia untuk cari solusi? Iya. Sejak kapan manusia diciptakan Allah untuk cari jalan keluar? Allah ciptakan manusia hanya untuk ibadah. Oke. Jadi kalau kau punya kesulitan, kalau antum punya masalah, ibadah, minta sama Allah. Iya. Dan itu yang saya kerjakan, dan itu tamparan buat saya. Kenapa saya bilang tamparan? Yang biasanya saya duha lewat karena nyari pinjaman tadi. Gara-gara cari pinjaman. Zuhur hampir selesai karena jam 1:30 udah mau jam 2 nih. Oke. Di rumah sakit kan saya balik lagi udah jam 2-an, sudah mau jam 3, udah mau 3:30, sudah mau habis ini zuhur. Iya. Saya bilang astagfirullah. Saya ke belakang rumah sakit, ada musola kecil. Saya sholat di situ sampai asar, sampai nggak berapa lama itu langsung azan asar, dan saya sholat asar. Karena saya itu baru kurang lebih, ya barulah jadi Islam itu baru. Iya. Jadi nggak banyak doa, nggak banyak. Itu tahun berapa waktu itu? Itu 2015 ya. Oh, kan nikah 2015. Ini anak kedua kan? 2017 Sudah syahadat. Sudah syahadat. 2017. Sudah syahadat 2017. Justru yang pertama justru anak pertama 2015. Belum syahadat. Belum. Oke. Nah, itu akhirnya saya cuman doa gini sama Allah. Ya Allah, selamatkan istri saya, selamatkan anak saya. Udah gitu aja. Saya cuman terus itu saja Bang yang saya ulang. Sampai akhirnya selesai, saya balik ke istri saya, cuman megangin tangan dia, dan suster bilang, ini janinnya harus dikeluarkan Pak, karena kami sudah 3 kali ngecek detak jantungnya udah nggak ada. Anaknya maksudnya? Iya, di dalam perut itu udah nggak ada. Ini kalau istri saya nonton ini dia tahu betul ini cerita ini, dan ya itu berat sekali waktu itu ya mikirnya, harus cari duit untuk ngeluarin bayi yang sudah meninggal gitu mikirnya kan. Iya. Tapi itu saja saya dalam hati bilang ya Allah tolong istri saya, tolong anak saya. Sampai akhirnya salah satu teman saya mualaf Chinese dia. Iya. Dia datang ke rumah sakit. Saya tanya, "Kok ngapain sini?" Tadi gue ke rumah lu katanya. Nggak diketok-ketok, nggak ada yang keluar. Yang keluar tetangga ngasih tahu istri mau lahiran di rumah sakit ini. Ya datang ke situ. Udah lahir katanya. Belum, saya bilang. Kenapa? Nggak ada duit. Itu nggak ada 2 menit Bang. Dia bayar semua, lunas. Itu yang langsung saya berpikir, kita ini orang-orang yang suka lupa sama Allah. Kalau punya kesulitan, punya masalah. Suaranya jangan makin mengecil. Iya, kalau punya kesulitan, punya masalah, punya problem, baru cari Allah. Oke. Sedangkan kalau lagi senang, kalau lagi tidak ada kesulitan, nggak mau ketemu Allah. Oke. Itu yang ternyata orang kayak saya aja minta sama Allah, ya Allah kasih ya. Itu tadi saya bilang ya Allah, saya ibadah belum sempurna benar, belum ngerti ajaranmu secara baik dan benar, tapi masih kau bantu. Ternyata didatangkan itu akhirnya ya sudah, alhamdulillah
Begitu lahiran, Anak lahir dengan sesar atau normal? sesar. Sesar dan sehat walafiat. Sampai sekarang alhamdulillah. Oh, lahir Hidup. sehat. Sehat. Enggak mengalami Enggak ada kurang satupun, bahkan Oke. Mau Dan tidak ya. juga ada tindakan emergensi, enggak ada. Setelah lahir. Iya. Dan yang tadi lupa saya ceritakan, Iya. justru teman saya yang datang mualaf tadi Iya. juga lagi nggak ada duit. Allahu Akbar. Lalu Tapi dia nggak ada duit terus gimana bantuinnya, dia bilang gitu kan. iya. Nggak lama teleponnya bunyi. Iya. Teleponnya bunyi, ternyata itu dari temannya dia lah gitu. Iya. Temannya dia. Dia ngomong gitu aja ya. Lo ada nggak duit segini? Ada. Kirim ke gue sekarang. Gitu doang. Masuk ke rekeningnya dia langsung bayar. Selesai. Allah. Jadi itu benar-benar tadinya aduh. Benar-benar mukjizat ya. Iya, dan itulah saya suka sampaikan ke teman-teman saya, ke jamaah saya karena saya udah mulai banyak ceramah. Saya bilang kita ini nggak lupa sama Allah, jangan lupa sama Allah, jangan lupa ibadah sama Allah. Apalagi masa seperti ini, Bang. Iya. Iya. Sangat sedih sekali kenapa masjid ditutup. Iya. Harusnya lebih banyak ke masjid. Bukankah Allah sudah menyampaikan bahwa rumah-rumahku adalah tempat-tempat yang aman, kan kata Allah. Kenapa kita jadi orang-orang yang suudzon sama Allah, berburuk sangka sama Allah? Kalau kita ke masjid nanti kita tertular, nanti kita mati. Padahal Allah sendiri bilang rumah-rumahku ada tempat-tempat teraman. Harusnya kita lebih banyak bermunajat kepada Allah, minta sama Allah. Ini malah ditutup. Bahkan menterinya sibuk nonton sinetron. Tapi bukan menteri urusan agama yang nonton sinetron. Dan dia bangga sekali gitu. Bahkan ada beberapa ustadz yang menyetujui. Cinta apa dia? Ya itulah. Sinetronnya saya nggak ngikutin. Ada. Cuma saya juga nggak pernah tahu. Dan ada yang bilang katanya kalau semua orang nonton sinetron cepat COVID ini berlalu. Karena artinya lockdown. Ya gimana terus? Ya akhirnya. Siapa nama putrinya sekarang? Malaika. Iya, dari kata malaikat. Oke. Malaika. Malika ya? Malaika. Malaika. Iya. Malaika. Iya. L-E-I. Malaika. Oh Malaika. L-E-I. Malaika. Oke. Jadi. Usia berapa sekarang? 3 tahun. 7 tahun. 3 tahun ya, 532 tadi ya. Yang nomor 2 ini. Iya, yang versi nomor bertahan 2. tadi ya, Iya. 532. Bahkan ya sangat luar biasanya dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Is it? Iya, dia cuma ngomong bahasa Arab sama bahasa Inggris. How come? Nggak ngerti. Atau dia ngelihat saya kan memang saya lagi kuliah bahasa Arab kan. Iya. Saya lagi belajar hukum fikih, kemudian saya belajar tata bahasa bahasa Arab baik dalam Al-Qur'an ataupun percakapan. Kan semuanya lewat ini handphone, lewat apa? Mungkin saya mikirnya mungkin karena dia dengerin saya. Oke. Tapi ya sampai sekarang ya gitu, ngomongnya campur-campur bahasa Inggris. Papa, I want to go with Syairat. Saya mau pergi kita pergi ya naik mobil katanya. Syairat bahasa Arab. Naik mobil. Apa dia bilang? Oh banyak deh. Inggris itu dari mana? Nggak ngerti. Nonton mungkin ya. Nonton juga saya batasi kok. Oke. Nonton saya batasi dan rata-rata kartun yang saya tonton itu yang ditonton itu Nusa. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Ya mungkin juga dari nonton atau Nickelodeon gitu-gitu. Nggak ngerti. Oke. Tapi ya atau mungkin saya juga termasuk yang nggak suka sama Cinta Laura tuh. Iya. Apa karena itu kali? Kualat. Ya. Jadi anak saya ngomong kayak gitu bahasa Inggris perempuan. Oke. Dia ngasih HP saya gitu. Papa jawalun. Oh, ya, handphone jadi selalu lucu sekali gitu. Kalau yang ketiga justru bahasa Indonesianya fasih sekali, telak gitu, bahasanya jelas sekali. Nah yang pertama juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab tapi nggak jelas. Dia udah 5 tahun tapi nggak jelas. Nggak jelas ngomongnya. Masih banyak bukan dibilang cadel ya. Jadi
Iya, jadi nggak jelas, orang nggak ngerti ngomong sama anak saya yang paling besar itu. Oke. Dan dia umur 6 bulan sudah jalan. Oke. Kalau kata dokter ya itu melewati fase merangkak. Oke. Karena dia nggak pernah ngerangkak. Jadi harus, ini juga pelajaran buat teman-teman di rumah, ternyata bayi itu emang harus ngerangkak. Jangan mentang-mentang oh ini udah bisa, ini udah kuat, dituntun gitu aja. Ternyata emang harus ngerangkak. Saraf-saraf yang ada di lutut itu emang harus terbentuk. Dan itulah yang membuat dia tidak speech delay, yang dia perkembangan otaknya bagus. Kalau anak saya yang laki-laki, perkembangan otaknya sangat bagus sekali. Apapun yang dia terima, dia cepat sekali hafal, cepat ingat apapun. Tapi dalam dia menyampaikan dengan 3 bahasa seperti itu, jadi orang nggak ngerti ngomong. Saya pun harus tanya 3 kali 4 kali baru tahu. Oh iya maksudnya ini gitu. Itu aja sih kalau saya. Jadi intinya sekarang saya mulai dakwah, saya terus jalan. Istri pun sudah mengikhlaskan kalau saya keluar kota, safari dakwah itu 3 hari 4 hari nggak pulang. Dan bukan hanya di kota bang, di hutan bang. Tapi kehidupan keluarga bagaimana secara ekonomi? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah maksudnya sumber pendapatan? Saya kan pernah ngerjain film. Iya. Ya. Kalau pandemi ini saya hidup dari tabungan film kemarin karena belum bikin film lagi. Doakan saja bang. Amin. Filmnya apa? Saya mau bikin film Pangeran Diponegoro. Oh Pangeran Diponegoro. Iya, dengan secara real. Iya. Saya sudah bicara juga dengan Ustadz Salim Al-Filah karena beliau yang mengeluarkan bukunya. Iya. Nah itu saya mau angkat. Iya karena nggak ada film tentang Pangeran Diponegoro ya. Jadi banyak Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanuddin, Patimura. Jadi banyak yang saya sudah garap ceritanya. Patimura itu seorang muslim ya? Seorang muslim. Namanya siapa depannya? Abdullah Matulesi. Abdullah Matulesi ya. Kita dulu kan mengenalnya kan Thomas Matulesi ya. Tapi ternyata Abdullah Matulesi. Yang saya tahu ya dari sejarah ya. Ya mohon maaf kalau misalnya ada keliru atau apa. Ya kita cek sama-sama karena kita tahunya Thomas Matulesi. Ya, tapi banyak yang mengetahui, bahkan beberapa sejarawan yang memang ketemu dengan keturunannya yang memang Islam. Katanya juga Shakespeare itu juga punya nama Islamnya, tapi nggak tahu Islam apa nggak. Tapi dia punya nama Islamnya Shakespeare karena katanya ada keturunan juga. Tapi Allahu a'lam, kita nanti sama-sama cek. Iya. Jadi memang saya hanya menunjukkan, dan saya pun juga lelah ya dibilang mu'alaf terus, mu'alaf sampai kapan mu'alaf. Kalau buat saya sih mu'alaf ya 3 hari lah buat saya ya. Mu'alaf 3 hari aja, selebihnya 3 hari ya dia sudah Islam. Walaupun saya sering bilang, wah dewa mu'alaf, saya Islam, saya bilang. Itu kayak transisi demokrasi ya. Kita nggak tahu nih kapan demokrasi benar, kok transisi terus. Mudah-mudahan transisinya 3 hari bang. Selama COVID ini masih dakwah? Masih. Jadi karena abang ketemu saya di lapas. Saya masih dakwah di lapas dan saya dakwah nggak terima uang. Ya jadi di lapas di suatu tempat. Iya. Kan rumah di Bekasi. Iya. Tetapi misalnya sholat 5 waktunya bisa kemana-mana. Bisa di mana-mana. Subuhnya di Karawang, zuhurnya di Tanjung Priuk. Ini aja tadi zuhur di Tambun, Bekasi, asar di Islamic Center Bekasi, maghrib di sini, Kebonjeruk. Di Kebonjeruk juga. Jadi ya begitulah sudah jalannya. Dan bukan berarti saya dakwah kemana-mana nggak pernah dikasih amplop, dikasih bang, dikasih. Tapi alhamdulillah saya lebih pilih karena saya masih punya bisnis ya. Saya nggak mau ikhlas saya hilang. Saya juga kepingin apa yang saya sampaikan juga betul-betul karena Allah. Saya ingin mengajak mereka. Bukan karena tarif gitu ya. Karena kebangetan juga ini sobat era sekalian. Banyak juga itu ustadz-ustadz yang bertarif. Kalau nggak sekian, nggak mau datang. Ya. Itulah makanya jadi saya tidak mau keikhlasan saya hilang, walaupun dikasih. Dan beberapa besar nggak sih bang? Saya pernah dapat itu sampai 60 ya. 60 juta? 60 juta. Oh, gede sekali. Satu amplop, iya benar. Saya juga kaget sampai telepon. Telepon ketua panitianya itu saya telepon. Afwan Ustadz, ini amplopnya bener, jangan ketuker.
isinya sekian. Saya bilang, enggak benar itu. Ini banyak sekali. Saya bilang, ya kalau Ustadz tamu memang harus banyak katanya, emang harus segitu budget kita katanya. Saya bilang, Loh, itu masjid. Majelis taklim. Majelis taklim. Keren sekali majelis taklimnya. Iya, pengusaha. Oke. Jadi jadi banyak- pengusaha yang mengadakan. Banyak pengusaha-pengusaha di situ. Jadi kumpulan pengusaha. Jadi pengusaha Muslim Indonesia. Oke. Jadi produknya lebih banyak, jasa banyak segala Oke, macam. oke. Jadi itu undang saya. Dan saya bilang di situ ada masjid banyak, ustadz-ustadz ya. Kalau dalam tanda petik ya, ini bukan penghinaan ya, tapi Iya. memang lebih senang saya sebut mereka ustadz kampung gitu ya. Iya. Itu yang lebih berhak sebetulnya, Bang. Iya. Kita ini sekolahin anak kita, kasih les, guru matematika 2 juta, guru fisika 2 juta, les bahasa Inggris bisa belasan juta. Iya. Tapi giliran guru ngaji 200.000. Iya. Salah, Bang. Iya. Karena guru ngaji lah yang ngajarin dunia akhirat itu. Iya. Harusnya kalau mampu bayar guru matematika 2 juta, guru ngaji harusnya 5 juta. Iya. Atau paling tidak sama dengan Jangan downgrade gitu ya. Iya. Jadi saya kepingin ini orang lebih aware lagi sama Islam. Iya. Banggalah sama Islam. Cuman nanti dibilang komersil lagi nanti kan, karena kan dilema juga. Iya, kan rata-rata guru ngaji tidak menarifkan. Iya, kitanya ikhlas segitu. Iya. Bahkan harusnya lebih dari itu. Iya. Anak kita nanti kan ya kayak tadi pertama kali saya bilang gitu, orang tua kita yang sudah almarhumah Iya. hanya selamat dari doa-doa anak-anaknya. Iya. Dan bagaimana bisa selamat kalau anak-anaknya tidak mengerti agama, tidak paham tentang agama, tidak bisa ngaji. Bahkan yang saya dengar ya, sunnahnya itu orang tua yang meninggal itu yang memandikan harusnya anaknya. Iya. Bukan manggil Orang lain. pemandi jenazah dari masjid. Iya. Yang mengimami sholat jenazah orang tuanya harusnya anaknya. Iya. Kecuali kalau dia tidak punya anak laki-laki, boleh keponakannya, Iya. boleh adiknya. Oke. Tapi saya suka bilang, kan kebanyakan zaman saya ibu-ibu bawa bapak, ada juga yang anak muda, preman-preman jalanan, anak pang, teman-teman hijrah gitu. Saya suka bilang sama mereka, hati-hati mendidik anak gitu. Ingatkan Islam. Sama seperti sekolahnya Ustaz tadi Hidayat, itu kan anak usia sekolah dasar sama TK. Itu justru pelajaran utamanya main prosota, main ayunan, main apa aja. Tapi setiap satu mainan itu ada gurunya, Ada hikmahnya. ada gurunya di depan, ditanya apa misalnya, ayo surat Al-Ikhlas gitu. Oke, metodenya itu iya. ya, metodenya. Jadi dengan bermain gitu. Iya. Ayo Al-Fatihah. Ayo surat ini. Oh ya lu kalau masih keliru, oh yang betul ini. Coba like dulu. Tetap aja disuruh main dulu, nanti ulang lagi. Terus aja kayak gitu. Jadi kalau sudah terbiasa menghafal Quran, anak-anak kita itu pelajaran apapun kecil, Bang. Iya. Karena itu tadi contohnya di sekolahnya Ustadz tadi Hidayat itu kan anak muridnya itu kan dari banyak kalangan, dari banyak sekolah. Iya. Dan rata-rata paling kecil ya mereka ranking 4 di sekolahnya masing-masing. Oke. Paling kecil. Rata-rata ranking 1, ranking 2. Oke. Karena Allah pun selalu bilang gitu, siapapun yang ingin belajar Al-Quran, ingin menghafal Quran, maka kumudahkan. Bukan hanya dimudahkan dalam belajar Al-Qurannya, setiap pelajaran. Sering kita lihat Ustaz tadi Hidayat menyebutkan kunci-kunci dalam musik. Beliau nggak main musik. Dan saya yang pemusik aja nggak sehafal beliau. Oke. Dengan kunci diminisnya dia tahu. Tapi nggak pernah sentuh musik. Nggak pernah main musik, nggak bisa main piano, nggak bisa main gitar, segala macam. Tapi kok bisa sehafal itu? Nah, itu kan hal yang luar biasa dan betul. Iya. Dan bahkan satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang bisa dihafal hanya Al-Quran. Iya. Kita punya 4 juta penghafal Quran di seluruh dunia. Iya. Saya suka bilang sama teman-teman, bayangkan ya semua kitab suci di dunia dibakar, habis.
aplikasinya kah, softwarenya kah, apa semua habiskan Yang semua. bertahan cuma Nah, Al-Quran. yang bisa kembali lagi utuh siapa? Hanya Al-Quran. Tanpa ada kurang, salah atau kekeliruan titik komanya. Semuanya panjang pendeknya jelas apa segala macam tidak ada. Kita salah menyebutkan aja walaupun di musola kecil ya, mereka tahu bang. Ini luar biasanya Islam. Dan saya kemana-mana selalu bilang umat Islam harus bersatu. Karena konsep Islam ini jamaah bang. Kalau kita tidak berjamaah, tidak mengindahkan persatuan, bagaimana mau menang? Ingat loh yang abang bilang sama saya. Umat Islam dari dulu berjuang, berperang, tidak pernah apple to apple bang. Iya. Umat Islam pasti lebih sedikit. Iya. Umat Islam 300, mereka 1000. Iya. Umat Islam 1000, mereka 10.000. Nggak pernah, seimbang aja nggak pernah. Iya. Apalagi lebih. Kenapa umat Islam selalu Allah menangkan? Kecuali perang Uhud ya. Perang Uhud. Perang Itu Uhud sudah pun- menang sebenarnya, Iya, tapi karena lupa. karena tidak samina wa ta'na aja, tidak mengikuti perintah saja dan tergiur dengan ghanimah aja itu, harta rampasan perang, jadi akhirnya kalah. Itu pun teguran kan. Tapi sisanya Allah tidak pernah